Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Iqadul Himam yang merupakan syarah kitab Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman ke-8 untuk kelanjutannya, dan mari kita simak bersama. Walahu, dan itu bagi Ibnu Ajibah. Ta'lifun, adapun karangan-karya atau karya-karya. Wasyuruhun, dan syarah-syarah kasiratun yang banyak. Jadi Ibnu Ajibah ternyata punya banyak karya, punya banyak karangan-karangan kitab, dan juga banyak yaitu syarah-syarah kitab yang tersebar. Min hadi, itu diantara dari karya-karya Ibnu Ajibah, yaitu kitab Qawaidit Tasyawufi fi Haqaiqit Tasawuf, yaitu namanya kitabnya adalah Qawaidit Tasyawufi fi Haqaiqit Tasawuf. Dan ini murni pembahasan tentang kaidah-kaidah hukum di dalam bertasawuf. Ini hanya sekedar contoh bahwa beliau itu banyak karya-karya yang telah ditorehkan, yang telah dihasilkan oleh beliau. Dan tidak hanya kitab tasawuf, ternyata walahu tafsirun lil Qur'ani fil dhahiri wal batin. Beliau juga walahu, dan itu bagi Ibnu Ajibah tafsirun, adapun kitab tafsir lil Qur'ani, artinya tafsir Quran. Kajian itu terkait menurut sudut pandang fil dhahir, menurut ilmu dhahir, wal batini, dan ilmu tasawuf. Jadi ini juga merupakan satu kitab tafsir yang sangat luar biasa, kafahnya, sempurnanya mungkin, karena tinjauan atau kajian beliau menurut analisa secara zahir dan secara batin. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara beliau memperoleh ilmu yang kafah itu, yang sangat luar biasa yang beliau peroleh itu. Apakah melalui penelitian, apakah melalui mengumpulkan banyak literatur atau maroji. Mari kita bersama kita simak bagaimana beliau memperoleh ilmu dan hikmah yang kemudian dijadikan atau menjadi sebuah kumpulan kitab-kitab dan kumpulan daripada syarah-syarah yang beliau buat. Qala, maka dawuh qaddasallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan sirrahu, akan batin sirnya Ibnu Ajibah. Ini prosesnya. Jadi proses di mana awal beliau memperoleh ilmu yang kemudian ditorehkan di dalam kertas-kertas yang menjadi sebuah kitab. Kitab ini yang lahir itu ternyata beliau memberikan satu statement, memberikan sebuah pernyataan. Perolehan daripada ilmu yang beliau tulis itu menurut pengakuan beliau adalah begini: idza aradtu, ketika aku menginginkan an atakallama, untuk menjelaskan, untuk mengatakan, untuk membicarakan fit tafsiri, di dalam ilmu tafsir, au ghairihi, atau selain ilmu tafsir. Jadi ingat, statement beliau adalah ketika aku ingin menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ilmu tafsir atau yang lain, ya, nasra'u fil kalami, kami selalu memulai fil kalami, di dalam penjelasan itu. Jadi sebelum beliau menjelaskan sebuah ilmu tafsir, beliau selalu memulai, atau dalam kata lain, sebelum beliau itu menuliskan ya kitab-kitab itu, beliau mendahului dengan penjelasan lebih dahulu, ya, penjelasan lebih dahulu. Summa naghibu, ini prosesnya. Setelah beliau mengucapkan dengan kata-kata, dengan kalimat yang beliau sampaikan,
Ya, di saat beliau menginginkan menjelaskan sebuah kitab, sebuah tafsir, sebuah kajian, ya, saat itu summa nagibu, ini pengakuan beliau. Kemudian aku atau kami itu tiba-tiba tidak sadar. Tidak sadar bukan berarti seperti orang gila atau semaput, tidak. Ya, kemudian seakan-akan tidak terasa dirinya itu. Summa nagibu, kemudian aku tidak sadar. Fakuntu, sehingga ada siapa aku itu nuhissu bil kalami, merasakan bil kalami dengan ucapan-ucapan yang beliau katakan. Jadi penjelasan yang beliau ucapkan itu seakan-akan yakhruju minni, katanya, telah keluar minni, dari aku, min ghairi ikhtiarin, tanpa adanya usaha, tidak direkayasa, juga tidak atas pikiran-pikiran beliau. Jadi beliau merasakan bahwa ketika saya mengucapkan, menjelaskan tentang tafsir, menjelaskan tentang kajian keilmuan, saya itu seperti orang yang hilang, seperti orang yang tidak sadar. Tiba-tiba aku bisa merasakan ucapan-ucapan yang keluar dari aku itu adalah ucapan yang bukan hasil dari ikhtiar saya. Jadi tiba-tiba keluar begitu saja, keluar terus mengalir, dan itu saya tidak sempat berpikir, tidak sampai sempat berikhtiar, apalagi menggunakan literatur, tidak. Jadi tiba-tiba keluar begitu mengalir deras kata-kata itu, min ghairi ikhtiarin, tanpa diusahakan, tanpa saya ikhtiar, itu tiba-tiba lisan saya itu keluar, ya, keluar dengan tanpa saya sadar, itu terus mengalir seperti itu. Bahkan beliau mengatakan ka'annahu sahabu, ka'annahu, seakan-akan kalam yang keluar itu as-sahabu, seperti adalah sahab. Sahab itu adalah semacam awan, ada asap. Kalau ibaratnya orang merokok, mungkin itu ada kepulan-kepulan asap yang keluar ketika beliau menyampaikan sebuah penjelasan dengan melalui lisan beliau. Seakan-akan ada sahab, ada kepulan asap yang keluar, ya. Fatas duru, maka dari situ kemudian keluar, dari asap itu keluarlah minni, dariku, ulumun, ilmu, wahikamun, dan hikmah-hikmah. Jadi dari asap itu kemudian seakan-akan, ya, dari asap yang keluar itu, dari situlah bersumbernya satu ilmu-ilmu yang lahir. Jadi sumber ilmu-ilmu ternyata berasal dari asap yang ada pada saat saya itu menjelaskan, atau ketika saat saya berkata atau berbicara tentang ilmu itu. Dan tidak hanya ilmu yang keluar, ya, yang bersumber dari asap itu ternyata juga wahikamun, banyak hikmah-hikmah yang keluar dari kata-kata saya. Masya Allah, luar biasa. Ini satu fenomena yang perlu kita juga yakini, bahwa di dalam karya-karya ilmiah yang lahir itu ada juga orang-orang yang memperoleh ilmu tanpa harus punya data, tanpa harus melakukan riset, tanpa harus melakukan penelitian, tanpa menggunakan literatur, ternyata bisa, ya, ternyata bisa. Dan akhirnya muncul banyak kitab-kitab yang di situ juga kitabnya lahir atau muncul banyaknya literatur ilmu-ilmu yang sesuai dengan kajian-kajian orang yang melakukan penulisan dengan cara riset dan penelitian. Tidak kalah, bahkan lebih hebat karya-karya ini. Apa yang kemudian sebagai bukti bahwa beliau ini betul-betul hebat seperti itu? Ternyata ini dibuktikan, artinya ada saksi pada saat itu. Maka kemudian di dalam kelanjutan kitab ini, walaqad hadhara ma'ana dzata yaumin, walaqad hadhara, dan sungguh telah datang, hadir ma'ana, bersama kami, dzata yaumin, pada hari itu. Jadi ternyata suatu ketika apa yang dialami oleh Ibnu Ajibah dengan banyak keluar, dengan banyak munculnya atau lahirnya ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu pengetahuan yang luar biasa itu, yang bagaikan intan dan mutiara, ya, luar biasa itu, ternyata disaksikan pada waktu itu. Pada suatu hari itu ternyata ada seorang lelaki tua yang menyaksikan. Walaqad hadhara ma'ana dzata yaumin,
walaqad hadara, dan sungguh telah hadir atau datang bersama kami dzata yaumin, pada suatu hari. Siapa itu? Yaitu rajulun kabirus sini, seorang lelaki yang sudah tua. Kabirus sini itu maknanya adalah, kabir itu adalah besar, sini itu adalah umur. Artinya seorang lelaki yang sudah sepuh pada waktu itu hadir untuk bertamu kepada Ibnu Ajibah. Apa yang beliau sampaikan pada saat Ibnu Ajibah sedang menjelaskan ilmu tafsir, sedang memberikan pengajian tentang ilmu tafsir, dan pada saat itu Ibnu Ajibah merasakan zauk yang luar biasa, ya, menemukan sumber-sumber ilmu yang luar biasa, dan itu disaksikan oleh seorang lelaki yang sudah sepuh. Apa komentarnya lelaki yang sepuh pada saat mendengarkan mawaid, istilahnya ya, kalau mungkin kalau diibaratkan kalau di sini seperti ceramah beliau saat pengajian itu, apa yang beliau saksikan, fasami'a, beliau mendengarkan zalika, akan kalam atau kalimat atau penjelasan Ibnu Ajibah, sambil mengatakan faqala, sambil berkata seorang lelaki tua tadi, bapak yang sepuh itu, wallahi laqad hadartu majalisal ulama'i wassolihin. Masya Allah. Sambil bersumpah, seorang bapak yang tua tadi, bapak tua tadi yang sudah sepuh, yang menyaksikan betapa luar biasanya sumber-sumber ilmu yang didapatkan oleh Ibnu Ajibah, hikmah-hikmah yang keluar dari lisan beliau, sampai beliau itu bersumpah, demi Allah, aku sungguh telah hadir majalisal ulama'i, di majelis-majelisnya para ulama-ulama, wassolihin, dan orang-orang soleh. Bayangkan, wong itu yang berkata itu hanya Ibnu Ajibah seorang diri, tapi kemudian seorang lelaki sepuh waktu itu menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya sebuah ungkapan, kata-kata berlian yang keluar dari lisannya Ibnu Ajibah, penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa, sangat argumentatif, sangat luar biasa pokoknya. Beliau saksikan dan beliau dengarkan ilmu-ilmu yang keluar, yang beliau sampaikan tanpa ada kitab sebagai literasinya, sebagai literaturnya, tanpa membaca kitab seperti saya ini. Masya Allah, beliau saksikan dengan bersumpah, sungguh aku telah hadir di majelisnya para ulama-ulama. Seakan-akan Ibnu Ajibah seorang diri itu seperti ungkapan dari beribu-ribu ulama yang menyampaikan. Saking luar biasa mutiara kalamnya, intan-intan yang keluar, intan-intan keilmuan yang luar biasa yang keluar dari lisannya Ibnu Ajibah. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan banyak ulama, kata-kata yang disampaikan seperti banyak ulama, ribuan ulama mungkin, ya. Padahal itu seorang diri, seorang Ibnu Ajibah, wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Dan beliau juga bersumpah, wallahi ma ra'aitu mithla hadhihi jawahir wal yawaqiti, dan demi Allah, ma ra'aitu, aku tidak pernah menyaksikan, aku tidak pernah melihat mithla hadhil jawahiri, sepadan dengan mutiara-mutiara ilmu ini, wal yawaqiti, dan intan-intan ilmu ini. Saya tidak pernah melihat keagungan, kemuliaan, yaitu mutiara-mutiara ilmu dan intan-intan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Saya tidak pernah menemui dalam hidup saya, katanya bapak tua tadi. Allati tahruju min Sayyidi Ahmad bin Ajibah, yang keluar, allati tahruju, yang telah keluar. Apa yang telah keluar adalah kalam, ya, artinya jawahir wal yawaqit, intan-intan mutiara kata-katanya itu yang keluar min Sayyidi, dari guruku Ahmad bin Ajibah. Itu katanya dari bapak tua tadi menyaksikan, dan beliau kemudian mengomentari bahwa betapa hebatnya majelis, betapa agungnya, betapa keramatnya dan mulianya majelis mawaid, majelis kajian, majelis pengajian Ibnu Ajibah itu. Masya Allah. Dan kemudian dikomentari oleh Ibnu Ajibah, wa dzalika kulluhu bi barakati suhbati asyakhina. Wa dzalika, dan adapun itu,
Itu maksudnya apa yang disampaikan oleh Bapak tua itu dengan keistimewaan yang beliau lihat itu uluhu semuanya dari kalam yang keluar yang bagaikan mutiara, bagaikan intan, itu sesungguhnya semuanya itu karena bibarokati suhbati asyakhina, karena barokahnya daripada nyantri kami kepada para guru-guru kami. Masya Allah, Ibnu Ajibah sekali lagi merendah dan masih mengagungkan dan memuliakan gurunya. Padahal siapa yang tidak tahu? Semuanya menyaksikan bahwa Ibnu Ajibah hebat, tetapi kehebatan yang dimiliki oleh Ibnu Ajibah tetap tidak dinisbatkan pada dirinya. Tetap yang hebat itu adalah guru yang mengajarkan kepada beliau. Ini bilangnya ini adalah karena barokahnya guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami. Wa dzalika kulluhu bi barakati suhbati asyakhina, katanya. Dan semua ini adalah karena sebab barokah daripada nyantri kami kepada guru-guru kami. Fajazahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membalas kepada mereka guru-guru itu, masyayikhina, kepada masyayikhina siapa? Allah anna, dari kami, ahsana jazai, dengan sebaik-baik balasan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Ibnu Ajibah memperoleh ilmu yang luar biasa dan memperoleh hikmah-hikmah itu lahir dan beliau peroleh bukan bersumber dari literasi, bukan bersumber dari penelitian dan kajian, tapi beliau peroleh ilmu-ilmu yang kemudian ditorehkan di dalam kitab-kitab yang beliau karang. Semuanya itu adalah lahir dari sebuah perjalanan thariqah, sebuah perjalanan tasawuf yang kemudian beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mawahib, namanya pemberian-pemberian mawahibul laduniyah, namanya itu, yaitu pemberian-pemberian al-laduniyah yang berasal atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang karena dia kedekatannya, takarubnya kepada Allah, yang semuanya hidupnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga berharap barokah. Mudah-mudahan keberkahan yang diterima oleh Ibnu Ajibah, yang kemudian kami membacakan kitab ini sebagai wasail perantara juga kepada pendengar, semuanya mudah-mudahan diberikan barokah juga dari ilmunya Ibnu Ajibah kepada kita semua. Mungkin diberikan kemampuan, diberikan banyak ilmu, lebih-lebih ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak kepada kita, mudah-mudahan akan terus dialirkan dan akan dibarokahkan kepada anak-anak cucu kita. Karena saya yakin, dan kita harus yakin, bahwa ketika ketaatan kita, ketika ibadah kita, ketika permintaan kita yang hari ini mungkin dalam tanda petik belum diberikan jawaban oleh Allah, boleh jadi jawaban-jawaban itu akan diberikan kepada anak cucu kita. Makanya jangan kaget ketika ada orang hebat, ada orang hebat yang lahir dari orang biasa. Jangan kaget. Orang biasa itu, karena ukuran kita melihat orang biasa itu adalah dari sisi derajatnya. Jangan melihat orang bukan dari pangkat, bukan dari kekayaan, tapi lihatlah dari nilai takarubnya, nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sekalipun dia bukan siapa-siapa, tapi kalau seorang abid, seorang yang ahli ibadah, seorang yang bisa memelihara waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah, saya yakin nanti anak cucunya akan lahir menjadi anak-anak yang mulia. Sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahfadul auladal aulad. Sesungguhnya Allah akan memelihara anak dan anaknya anak. Bita'atil ajdadi, karena sebab ketaatan dari bapaknya bapak. Boleh jadi kita sekarang tidak memperoleh, siapa tahu anak kita, cucu kita, cicit kita terus kelak akan menjadi orang-orang besar karena keikhlasan dan keriduan kita di dalam mengkaji dan mengikuti kajian kitab Iqatul Himam ini. Semoga itu kita peroleh. Dan insya Allah kajian selanjutnya kita nanti akan bahas tentang apa definisi tasawuf, apa
siapa penemu tasawuf, sumber-sumber tasawuf itu apa, dan mungkin banyak lagi yang perlu kita bahas. Mungkin dan kita akhiri sampai di sini saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.